Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita telah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, kita di acara Renungan Pagi, edisi 9 Juni 2023. Mari bersama kita mendengarkan kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 39. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, semoga menjadi panduan kita berjalan. Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 39. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Percaya karena anugerah. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, meyakinkan orang yang tidak percaya itu memang tidak mudah dan tak mungkin dilakukan jikalau Roh Kudus tak bekerja dalam dirinya. Sekalipun apa yang kita katakan adalah kebenaran, kalau seseorang sudah mengatakan tidak, ia akan menolak. Ia akan tetap bertahan dengan pendiriannya, dan itulah keyakinannya. Hal ini seperti keyakinan orang Yahudi. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem seperti yang telah kita dengarkan kemarin, mereka mengelilingi Yesus dan bertanya tentang kemesiasannya. Pertanyaan yang bersifat sedikit memaksa ini bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, melainkan karena mereka ingin menjebaknya, seperti yang sering mereka lakukan. Karena itu, Yesus tidak menjawab seperti keinginan mereka, melainkan mengingatkan kembali apa yang pernah Dia katakan dan lakukan. Semua perkataan dan tindakannya sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, tetapi dalam arti yang sama sekali berbeda dari apa yang orang-orang itu pikirkan tentang konsep Mesias. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tak mengenalnya. Bagi yang benar-benar dombanya, tentu akan senantiasa mentaati suaranya dan mengikuti Dia. Sebab kita diselamatkan karena kehendak Bapa, bukan keinginan dan jasa baik kita. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 di sana dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Maka siapa yang percaya kepadanya berdasarkan ayat ini, saudara sekalian, bukan karena budi baik manusia, tetapi anugerah yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi karena anugerah yang Tuhan kasih. Sebab Dialah yang memilih kita untuk percaya padanya, Dia yang memanggil kita untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan ini adalah kebenaran sejati bagi kita. Keselamatan adalah anugerah, sesuatu yang kita terima bukan karena kita layak menerimanya. Karya nyata yang dilakukan Yesus rupanya tak dilihat sebagai tindakan kemesiasan oleh karena mereka yang tak percaya. Sekalipun demikian, kebenaran sejati yang telah dilakukannya entah dipercaya atau tidak, tetaplah kebenaran bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dan karena itu Ia harus mati di atas kayu salib. Pilihan bebas tentu ada pada kita. Mau menerima Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab tanpa harus meminta tanda-tanda mujizat sekalipun.
atau tidak mempercayai hal itu juga adalah keinginan kita. Bukankah Yesus pernah menegur Thomas karena tidak percaya pada kebangkitannya sebelum melihat tanda? Sungguh berbahagialah bila kita dengan iman meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sekalipun kita tidak melihatnya secara fisik. Itulah keyakinan dan itu jugalah iman kepercayaan kita seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kedewasaan iman terjadi saat kita memiliki keyakinan yang teguh sekalipun tidak pernah melihat tanda. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, jikalau kita memiliki iman, iman itu lahir daripadanya. Dan kita hanya dapat mengakuinya dengan mulut kita, percaya dalam hati kita. Itulah iman yang menyelamatkan. Selamat kepada kita semua saudaraku, selamat kepada semua umat-umat Tuhan yang telah dipilih dan dipanggil untuk percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pada pagi ini kami mendengar firman-Mu. Kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan. Bahwa kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami layak untuk menerimanya, tapi karena anugerah belas kasih-Mu yang jatuh pada kami. Terima kasih atas iman yang Engkau taruh di hati kami. Terima kasih oleh karena jamahan Roh Kudus yang telah membuat kami percaya dan memberikan iman di dalam hati kami. Hamba-Mu berdoa kepada siapapun yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kalau percaya kepada Engkau itu bukan karena kuasa kami, tapi karena Engkau yang beracara dalam hidup kami. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah percaya kami ya Tuhan, supaya sepanjang jalan hidup kami di dunia ini, kami dapat menikmati keselamatan yang Engkau anugerahkan pada kami, dan sampai kami ada di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dan karena itu kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, karena kami tahu Tuhan menjaga kami senantiasa. Kami mohon supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu merasakan kehadiran-Mu. Mereka yang sedang menderita karena berbagai-bagai pencobaan, mereka akan dikuatkan oleh karena Engkau sendiri. Mereka yang berduka, Tuhan akan menghiburkan mereka semua. Biarlah mata iman mereka memandang padamu, bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Kami berseru supaya Tuhan menolong kami dalam segala kegetiran hidup kami, apapun yang sedang kami alami di hari ini. Dan biarlah kami berjalan beserta-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan memimpin kami, supaya kami senantiasa memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Dengar doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.